Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita miliki hakikatnya adalah miliknya Allah, maka tidak ada lain kecuali kita ini harus mensyukuri semuanya. Bahkan kehadiran kita di pentas kehidupan dunia ini juga merupakan sesuatu nikmatnya Allah yang harus kita syukuri. Segala apa yang kita terima dari Allah adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim barik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu ayat Allah sampaikan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin menjadi orang yang beriman, ya jadilah orang yang beriman. Tapi kalau ada yang ingin jadi orang kafir, maka ya jadilah orang kafir. Jadi sesungguhnya hidup ini adalah sebuah pilihan, kan begitu. Dan setiap pilihan, saya kira kita semuanya sudah tahu logika sebuah pilihan itu pasti nanti ada konsekuensi. Kalau misalnya kita membayangkan ada dua anak begitu, dua anak itu sama-sama sering ke sebuah sekolahan begitu. Tetapi yang satunya itu mendaftar menjadi siswa di sekolahan itu. Kemudian yang satunya itu meskipun juga sering ke sekolahan itu, tetapi tidak mendaftarkan diri menjadi siswa di sekolahan itu. Dua orang ini nanti akan menghadapi konsekuensi yang berbeda. Jadi meskipun dia sama-sama sering ke sekolahan itu, tapi dia akan mendapatkan konsekuensi yang berbeda. Anak yang sudah mendaftarkan diri ke sekolahan itu nanti dalam hidupnya itu pasti akan diikat dengan aturan-aturan yang ada di sekolahan itu. Jadi kalau pagi jam sekian harus sudah datang ke sekolahan, kemudian harus pakai seragam ini, kemudian harus masuk ke kelas, kemudian mendapatkan pelajaran, dan begitu. Kemudian nanti ada biaya per bulannya sekian begitu. Kemudian nanti diuji oleh gurunya, dan begitulah seterusnya. Jadi ada konsekuensi. Sehingga ketika kita ini, taruhlah anak itu yang memilih untuk tidak mendaftarkan menjadi siswa, maka dia tidak dikenai konsekuensi seperti anak yang mendaftar itu. Walaupun ke sekolahan dia tidak disuruh pakai seragam, dia tidak disuruh masuk ke kelas, dia tidak disuruh untuk pakai sepatu dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tidak mendaftar. Menjadi orang yang beriman itu sebetulnya kan mendaftar. Kita kan sebelum seperti ini, artinya sebelum kita ini menjadi orang yang beriman, kita akan mendaftar dulu melalui ikrar, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad ini adalah utusan Allah. Ini artinya sebuah agenda kita ini mengambil keputusan terhadap pilihan kita ini. Jadi mendaftar menjadi seorang mukmin. Nah, ketika kita ini sudah mendaftar sebagai seorang mukmin, maka nanti tentu konsekuensinya itu berbeda dengan siapapun yang tidak mendaftarkan diri menjadi seorang mukmin. Makanya Allah katakan, kalau kamu ingin beriman ya silakan beriman, kalau kamu ingin kafir ya silakan kafir. Tapi nanti ada konsekuensinya. Orang yang beriman ini nanti wajib ikut aturannya Allah. Jadi tidak ada orang yang beriman kemudian, kalau bahasa anak-anak muda, piye bro, los begitu. Tidak ada orang yang beriman los, itu tidak ada. Sebab orang yang beriman itu terikat dengan aturan. Makanya kadang-kadang ada yang mengeluh, wah ini wayah gini, sholat wayah gini, puasa dan sebagainya. Itulah konsekuensi.
Jadi kalau kita ini ingin lolos, ndak ada aturan, ya ndak usah kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ndak usah mendaftarkan diri menjadi siswa di sekolah itu. Dan ini harus kita sadarkan pada diri kita ini. Logika berpikir kita ini harus jelas. Orang itu jangan tanggung-tanggung. Artinya jadi orang yang beriman tapi tidak mau mengikuti aturannya Allah. Nah ini berarti sama dengan anak yang mendaftarkan diri ke sekolahan tapi tidak mau mengikuti aturannya sekolahan itu. Maka nanti pasti akan diberi SP, surat peringatan begitu. SP1, SP2, SP3 bisa dikeluarkan itu dari sekolahan itu. Begitu pula semakin banyak perintahnya Allah, aturan-aturannya Allah ini yang kemudian tidak kita hiraukan, ya kita diberi SP oleh Allah, surat peringatan. Dan nanti lama-lama kita ini dianggap sebagai orang yang sebetulnya tidak beriman kepada Allah tatkala kita ini tidak mau mengikuti aturan-aturannya Allah. Memang berat orang yang beriman itu, tapi jaminannya Allah, yakhruju minan nar man fi qalbihi misqala habatin min khardali minal iman, akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang ada dalam hatinya itu keimanan. Jadi memang orang yang beriman itu jaminan masuk surga ya. Tapi kalimat di dalam hadis itu bukan masuk surga begitu sebetulnya. Jadi kalau modal kita ini cuma iman tanpa mau ikut aturan Allah atau mengikuti aturan Allah tapi hanya sebagian saja, bahasa yang digunakan Rasulullah itu bukan masuk surga, tapi bahasa yang digunakan Rasulullah itu akan dikeluarkan dari neraka kan begitu. Jadi yakhruju minan nar man fi qalbihi misqala habatin min khardali minal iman, akan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan itu berarti kan masuk neraka dulu. Jadi orang yang beriman itu ada kemungkinan masuk neraka, ada kan begitu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa nanti yang timbangan amal baiknya itu lebih berat dari amal jeleknya, maka dia itu di dalam keridhaan Allah. Fa huwa fi 'isyatir radiyah. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal baiknya itu lebih ringan daripada amal jeleknya, maka nanti dia harus mampir ke hawiyah dulu. Kalau nih ingin mampir nggih, monggo kan begitu. Jadi orang yang mampir itu nanti bisa cerita kan begitu, di surga itu bisa cerita sama saya itu. Jadi ngobrol-ngobrol, "Piye, Bro? Dan langsung ngopo detak mampir dulu." Wah, aku langsung pengalamanmu sedikit kan begitu. Saya ini loh mantan penghuni neraka. Jadi kalau ingin jadi mantan penghuni neraka ya monggo kan begitu. Los saja hidup ini, silakan los. Yang penting punya iman, nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Tapi kapan? Itu pertanyaan, tergantung dosa-dosa kita semuanya. Oleh karena itu ini harus kita hayati betul bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu pasti ada konsekuensinya, baik konsekuensi di dalam menjalani kehidupan ini maupun konsekuensi nanti setelah kematian kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, sehingga nanti pilihan kita ini betul-betul akan kita hayati dan kemudian kita laksanakan semua konsekuensinya, sehingga nanti apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kita terima baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.